Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji pengampu uji kinerja, perkenalkan nama saya Siti Nur Atika SPD. Saya sebagai guru kelas 6 di UNI Cokro Aminoto 01 Jauhan, Kecamatan Utara, Kabupaten Banjarnegara. Saya juga terdaftar sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 pada LPTK UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan dengan NIM 207225287. Pada hari ini Senin 6 Oktober 2025 di kelas 6 saya akan melaksanakan uji kinerja dengan mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan materi norma hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembelajaran ini saya laksanakan dengan pendekatan deep learning dan menggunakan metode TPACK dan PBL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas bersilakan. Kita duduk siap gerak berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya bentahiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Alhamdulillah. Ilhairi walhamdulillah. Keadaan kalian gimana hari ini? Baik. Semua kalian hari ini sudah sarapan belum? Belum. Tahu. Kalau sudah tahu. Hari ini yang tidak masuk siapa ya? Rapi. Aku kenapa? Sakit. Kita doakan semoga Rafi cepat Sembuh. Amin. siap. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Terima kasih, boleh duduk kembali. Termasuk lagu nasi. Ya. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 2. Oke. Nomor 3. Semangat. Nomor 4. Konsentrasi. Nomor 5. Tidak belajar. Ya, semuanya sudah siap belajar hari ini? Ya. Are you ready? Ready. Alhamdulillah. Hari ini nanti kita mau belajar mengenai pendidikan Pancasila, materi norma hak dan kewajiban. Tapi sebelumnya kemarin guru sudah memberitahu di grup disuruh membawakan Hari. Intinya apa? Ya, alhamdulillah. Ya nggak apa-apa, boleh kalau misalkan hanya siap. Ya, sebelum belajar kita akan mulai ya menggunakan aplikasi Kahoot. Guru kirim link di grup. Sudah masuk belum? Dah. Yang sudah masuk silakan
Ya, sebelumnya sudah pernah belum? Kalau sudah, lanjutkan. Apa? Ya, yang belum nanti bisa lihat tampilan yang di layar ya. Buka-buka. Ya, ketemu? Kamu klik yang belajar. Ya, no, ini ya. Nomor 1. Contoh norma kesopanan. Bicara. Silakan dibicarakan sendiri-sendiri. Yang tidak tahu HP boleh sama teman. Yang sudah selesai jadi. Kalau mau tinggal bagaimana? Oh, betul semua. Salah satu ya. Oh, belum selesai. Ngomong Pak. Berapa? Kenapa? Alhamdulillah. Ya, beri semua. Belum 9. 9. Terima kasih. Udah pinter ya. Ya, benar. Tepuk tangan. Lanjut. Kewajiban anak ada di bawah ini kecuali kewajiban anak apa itu ini? Coba kita lihat. Selanjutnya, silakan kalian melihat video pembelajaran. Kita tidak dapat hidup sendiri dalam kehidupan bermasyarakat. Kita berada di rumah dengan tanggung jawab yang kita penuhi tidak hanya mempengaruhi lingkungan dan orang lain, tetapi juga diri kita sendiri. Kita dapat membantu masyarakat yang lebih baik dari setiap orang. Ya, terima kasih. Sudah banyak itu ya? Apa yang dilakukan dari video ini? Tadi ada apa saja? Apa itu? Terus? Ada berapa tadi? Ada apa saja? Norma kesopanan, norma hukum, norma konstitusi. Kita lanjutkan lagi ya. Pembelajaran hari ini, kamu nanti sesuai dalam menyebutkan 4 jenis norma. Tadi sudah bisa menyebutkan ya, ada 4 jenis norma. Selanjutnya, siswa mampu memberikan minimal 2 contoh hak dan kewajiban. Yang nomor 3, siswa dapat mengidentifikasi satu pelanggaran norma beserta sanksinya dalam kasus nyata. Yang keempat, siswa menunjukkan sikap gotong royong dan bertanggung jawab dalam diskusi kelompok. Nanti kita mau melakukan diskusi kelompok. Dan pembelajaran selanjutnya tadi sudah bisa menunjukkan setelah menyaksikan video ada 4 norma. Norma apa saja coba yuk dengarkan. Norma
dibully. Apa? Ya, lingkungannya jadi kotor. Ayo apa lagi, Mas? Kalau nggak ada aturannya, apa yang terjadi di sekolah ini? Apa? Membuli, pembulian, pertikaian, pertengkaran, apa lagi? Coba tadi, lalu nggak ada aturan. Selain itu apa lagi? Misalnya nggak ada aturan naik kelas, nggak ada aturan, ya lingkungannya jadi berantakan. Ya betul sekali, tepuk tangan. Kita lanjutkan lagi belajar mengenai aturan. Aturan adalah apa yang baca? Aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Dibuatnya aturan supaya orang-orang itu tidak semaunya sendiri, supaya ada perbuatan yang harus dijalankan. Yang kedua, norma adalah aturan yang berlaku bagi sekelompok orang di suatu tempat. Ya, norma itu ada dua, norma tertulis dan norma tidak tertulis. Di kelas ini ada norma tertulis ya? Ada, itu peraturan kelas. Itu namanya aturan tertulis. Aturan tidak tertulis ada, misalnya tidak boleh membuang sampah Sembarangan. ya, benar. Selanjutnya macam-macam norma. Tadi sudah bisa menyebutkan ya, apalagi coba ingat. Norma kesopanan, norma agama, norma kesusilaan, norma hukum. Sip. Kita lanjutkan lagi. Kamu lihat gambar di kelas tersebut bagaimana keadaannya? Berantakan. Ini karena ada siswa yang tidak melaksanakan piket Kelas. ya. Piket kelas itu termasuk hak atau kewajiban? Termasuk apa yo? Kewajiban. Karena tidak melaksanakan kewajiban, jadi kelasnya menjadi berantakan. Ya, kelasnya menjadi berantakan karena tidak piket kelas. Ya, bagaimana dengan teman-teman yang lain? Kira-kira karena kelasnya jadi berantakan, mau nggak? Iya, mau belajar jadi tidak konsentrasi. Iya, itu karena kesalahan satu orang tidak mau piket kelas, berakibat mendapat dampaknya itu teman-teman satu kelas. Berarti jangan dilakukan ya. Ya, kalau menjadi jangan seperti itu. Nanti ya, jam istirahat boleh naik. Selanjutnya, guru ulang lagi. Hak adalah sesuatu yang kita terima terus menjaga oleh sihat, menjalankan nasihat orang. Ya, guru mendaratnya apa yang kamu tahu hak sebagai anak? Mendapat apa? Jaga sayang. Mendapat sayang. Terus ini namanya ke sekolah mendapat apa? Dapat makanan. Mendapat pendidikan, mendapat asupan makan. Terus mendapat apa? Dari rumah diapa sama dia mendapat diberikan baju, diberi makan, itu harus sebagai anak. Yang selanjutnya kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Ya, setiap kewajiban hendaknya dilakukan atas kesadaran sendiri. Harus melaksanakan kewajiban agar tidak ada hak orang lain yang ya, tolong ya yang tenang ya. Coba
lain. Pernahkah kamu melihat temanmu melanggar aturan? Ya, coba kelompok satu. Pernah lihat? Oh, terlambat temannya. Terus kamu yang ketiga, pernah nggak lihat teman kamu melanggar aturan? Apa contohnya? Kita piket. Tidak piket. Ya kok kelompok nggak? Kira-kira apa ya? Setiap kelompok akan tolong diisi ya, ya, mata pelajaran norma. Contoh norma itu apa saja? Ada satu. Contoh norma apa saja? Contoh apa saja? Kewajiban apa saja? Silakan kalian tulis di LKPJ. Ya silakan, bisa dimulai dari sekarang. Sekarang ketemunya kalian, silakan berdiskusi antar kelompok. Ya. Ada yang masih bingung? Kira-kira udah nggak bingung? Ya, mohon maaf dan kewajiban. Ya, harus sudah selesai. Ya, contoh yang lain apa? Tadi itu bisa. Sosial apa? Bisa? Ya, contohnya buang waktu berarti kalau hak itu yang kita peroleh. Mendapat apa? Dapat apa? Kalau kewajiban itu sesuatu yang harus dikerjakan. Maksudnya sini mas. Hak itu sesuatu yang kita dapatkan. Kalau kewajiban yang harus dilakukan. Kalau berbakti harus apa kita peroleh. Berarti ikutnya apa? Ya. Ada yang sudah jadi kelompok berapa? Jadi kelompok berapa? Kelompok 2. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kewajiban menghormati kedua orang tua.
keharusan untuk segala tindakan. Kewajiban. Maksudnya keharusan untuk segala tindakan. Mendapat perlakuan adil dari masyarakat. Oh, itu arti kewajiban ya? Oh, berarti Coba. Mas Isa. ya, terima kasih. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempersaksikan hasil tugas kelompok kami. Satu, norma hukum mendapat kasih sayang, kewajiban, lalu lintas, norma toleransi, kewajiban melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing. 3. Norma kesusilaan, hak tidak mengejek karya orang lain. Kewajiban perbaiki berarti kepada orang tua. 4. Norma kesopanan, hak mendapat perlakuan adil dari masyarakat. Kewajiban tidak berkata kasar. Ya, terima kasih. Kami guru cek dulu. Ya, ini contoh dengan macam-macam norma. Jadi harus digarisbawahi. Kamu belum menyebutkan contohnya. Berarti betul apa salah? Iya, masih salah ya. Tapi tidak apa-apa. Kamu sudah bisa menyebutkan macam-macam norma. Yang kurang itu contohnya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Yuk, yang selanjutnya sudah belum? Kelompok 4. Ya, guru lanjutkan kembali ya. Setelah kita melaksanakan tugas kelompok, coba diskusikan. Kira-kira kalau melanggar lalu lintas, melanggar aturan, kira-kira apa yang diperolehnya? Ya, memperoleh sanksi. Ayo Mas Adit. Kira-kira kalau tidak menjalankan kewajiban atau melanggar aturan, apa yang didapat? Sanksi. Selain sanksi, misal tidak memakai helm, ya mendapat hukuman. Itu sudah pasti ya. Nah, sebelum mendapatkan hak, berarti kita harus melaksanakan kewajiban. Ya, betul sekali. Kalau ingin mendapatkan hak, kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Kita sudah hampir selesai. Kita sudah sampai
kita hari ini? Ada nggak yang mau tanya? Boleh kok tanya. Bapak salah satu nggak ada yang tanya. Dari pembelajaran hari ini kalian sudah paham? Sudah paham belum? Alhamdulillah kalau kalian sudah paham pada pembelajaran hari ini. Coba guru mau tanya, apa norma yang paling penting di kelasmu? Mengapa kesopanan itu penting? Jika tidak sopan katanya akan terjadi perselisihan. Itu apa salah? Betul. Ya, kita harus menjaga norma kesopanan di kelas. Contoh norma kesopanan itu apa ya? Sama teman? Tidak boleh berkata kasar. Tidak boleh menjelek-jelekan. Harus saling menyayangi, harus berkata sopan, berbuat yang sopan. Nggak boleh menyelingi sama temannya. Boleh nggak? Ini temannya boleh nggak? Nggak boleh nggak? Nggak boleh ya? Jadi suaranya boleh nggak ini temannya? Tidak boleh. Berarti kita harus menjaga ucapan, tindakan, tetapi juga harus berkata, bertutur kata, berpakaian yang sopan, supaya tidak ada teman kita yang merasa tersinggung dengan perkataan kita. Jadi keadaan di kelas kita akan menjadi apa? Damai, aman, nyaman, tentram, tidak ada yang bertengkar ya. Jadi berarti kaya ya. Mungkin pembelajaran kali ini Bu Guru kira sudah cukup ya. Kalian ada yang belum paham? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bu Guru masih memberikan waktu. Alhamdulillah sudah paham berarti ya. Ya, tadi kesimpulannya apa? Norma sebagai penerimaan hak dan terima kasih. Tolong jaga norma kesopanan di kelas kita agar kelas kita menjadi aman, tentram, damai, dan pembelajaran berjalan dengan lancar. Guru akhiri pembelajaran kali ini.